Halo. Bertemu lagi dengan kakak di Edutania. Ada cerita baru yang bakal membuat teman-teman terinspirasi. Ceritanya tentang kancil dan burung merak yang sombong. Ayo kita simak. Di sebuah hutan yang luas sekali, terdapat berbagai hewan dan tumbuhan. Mereka semua hidup rukun berdampingan. Setiap harinya mereka itu bergembira bersama, bermain bersama, dan tentunya selalu berbagi. Mereka semua sangat senang sekali tinggal di hutan itu karena mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Pada suatu hari, mereka semua dikagetkan dengan seekor hewan yang menurut mereka aneh dan asing. Karena apa? Karena mereka belum pernah melihatnya. Hewan itu memiliki bulu yang indah. Dia membuat semua penghuni hutan itu takjub melihat keindahan bulu tersebut. Dia berjalan gagah sekali. Brak. Kemudian dia berlenggak-lenggok memamerkan bulunya yang indah. Kancil yang berada di sana pun menyapa hewan itu. Selamat datang. Siapakah kamu? Kami baru pertama kali melihatmu. Maukah engkau memperkenalkan diri kepada kami? Tanya kancil kepada hewan tersebut. Ya, baik. Kalian belum pernah melihatku. Kalian ini belum pernah melihatku ya. Oke, baik. Nama saya adalah burung merak jantan. Burung atau hewan yang memiliki bulu paling indah. Bulu yang tidak dimiliki oleh kalian semua. Lihat, buluku paling indah dan bagus. Bisa bergerak ke sana kemari seperti yang aku inginkan. Merak jantan yang datang ke hutan tersebut membuat para penghuni di hutan tersebut menjadi merasa terpisah-pisah dan bosan. Karena setiap harinya burung merak itu hanya menyombongkan bulunya yang indah kepada semua penghuni di hutan. Siapapun yang ditemui pasti akan dipameri bulu-bulunya yang bisa bagus sekali ketika digerak-gerakkan, apalagi ketika dia juga mengepakkan sayapnya. Merak jantan itu pun merasa dirinya paling indah dibandingkan dengan hewan-hewan yang ada di hutan itu. Hingga pada suatu hari ketika merak jantan itu sedang berjalan dan memamerkan bulunya, ia melihat teman-temannya sedang berkumpul dan membicarakan sesuatu. Ia pun mengendap-endap pelan mendatangi kumpulan hewan-hewan itu. Kemudian dia memasang telinganya dan mendengarkan dari kejauhan. Ternyata hewan-hewan itu sedang membicarakan kancil, dan mereka bersepakat bahwa kancil adalah hewan yang paling cerdik di hutan itu. Mendengar perkataan tersebut,
merak jantan itu kemudian mendatangi hewan itu dan marah. Kalian membicarakan apa? Kalian membicarakan kancil. Sudah jelas yang paling cerdik itu adalah saya, dan juga tentunya memiliki bulu yang indah. Mendengar kemarahan burung merak itu, hewan-hewannya terdiam. Burung merak pun segera mendatangi kancil. Kancil yang sedang bersantai menikmati siang dikagetkan dengan kedatangan burung merak jantan. Kancil, ayo, kita bertanding, kita buktikan siapa yang paling cerdik di hutan ini. Aku tidak terima ketika kamu dikatakan yang paling cerdik. Aku tidak mau. Di hutan ini akulah yang paling cerdik. Kemudian kancil yang mendengar perkataan merak pun menanggapinya dengan santai. Mau bertanding apa, burung merak? Aku tidak punya waktu. Ini saatnya aku tidur siang. Tadi saya habis makan siang. Lain kali saja. Nanti kita tanding-tanding lah ya. Kita buktikan siapa yang paling cerdik. Begitu kata kancil kepada burung merak jantan. Burung merak jantan itu kemudian pergi meninggalkan kancil. Beberapa waktu kemudian, burung merak membuat sebuah pengumuman. Ia mengumpulkan semua hewan-hewan yang berada di hutan tersebut. Semuanya diundang tanpa terkecuali. Di hari itu ia ingin membuat pengumuman. Kira-kira seperti ini pengumumannya. Kalian semua teman-temanku, perlu diingat bahwa mulai hari ini yang menjadi hewan paling cerdik adalah merak jantan, bukan lagi kancil seperti yang sudah kalian bicarakan beberapa waktu yang lalu. Kancil selalu menolak ketika aku mengajak lomba ketangkasan ataupun adu kecerdikan. Kancil adalah seorang penakut, sehingga dia tidak pantas menjadi hewan paling cerdik. Jadi saya mohon mulai hari ini, merak jantanlah hewan yang paling cerdik dan memiliki bulu paling indah. Jadi tolong ketika bertemu saya, ingat bahwa sayalah hewan yang paling cerdik. Para hewan pun hanya bisa mengangguk pasrah mendengar pengumuman yang diucapkan oleh burung merak jantan. Setelah pertemuan itu selesai, ayam dan angsa memutuskan untuk menemui kancil yang kebetulan pada hari itu tidak datang ke pertemuan tersebut. Mereka perlu berkata kepada kancil terkait dengan keadaan hutan yang semakin tidak jelas. Hewan-hewan pun merasa bosan dan tidak bisa bermain seperti sedia kala. Kemudian ayam dan angsa mendatangi rumah kancil. Ayam pun mengutarakan maksud kedatangannya. Kancil, tolong kami. Hanya kamu yang bisa memecahkan masalah ini. Burung merak jantan semakin sombong dan membuat kami semakin terpecah belah. Apakah kamu bisa membantu kami? Bantulah kami, kancil. Aku mohon sekali, aku mohon. Kancil yang mendengar permohonan sahabatnya
ayam dan angsa menyanggupi untuk membantunya. Kancil pun menjawab, "Oke, baik, aku juga memahami dan juga merasakan apa yang kalian alami. Aku sudah memiliki jalan keluar. Bagaimana agar kita bisa seperti sedia kala, kita bisa bermain, kita bisa makan bersama. Ya sudah, kalau begitu kamu ikuti aku. Aku akan pikirkan caranya nanti ketika kita mendatangi burung merak jantan." Begitu tanggapan Kancil kepada ayam dan angsa. Ayam pun membalas kesanggupan Kancil. Wah, terima kasih sekali Kancil. Kamu sudah membantu kami. Aku akan mendukungmu. Ayo bergegas, kita segera menuju ke rumah burung merak jantan. Kemudian mereka bertiga langsung bergegas menuju rumah burung merak jantan. Dari kejauhan, Kancil sudah berteriak-teriak kepada burung merak jantan. "Weh burung merak jantan, pergilah secepat mungkin, pergilah." Burung merak jantan yang sedang duduk santai menikmati cuaca yang sejuk pun kaget dengan perkataan Kancil. Ada apa kamu ini siang-siang seperti ini, mengganggu saja? Kamu mau membohongiku ya? Kenapa kamu berteriak-teriak seperti itu? Jawab burung merak jantan. "Oh begini, izinkan aku menjelaskan. Baru saja tadi aku bertemu para pemburu yang berasal dari kota. Katanya mereka ingin mencari hewan yang paling cerdik dan memiliki bulu indah di hutan ini. Begitu katanya. Kancil pun menjelaskan keadaan tersebut kepada burung merak jantan. Yang benar? Waduh, berarti yang paling cerdik aku, yang punya bulu paling indah aku. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini Kancil? Burung merak jantan pun mulai panik. Kancil kemudian memanfaatkan kesempatan ini. Oh iya, tadi aku juga mendengar bahwa hewan itu akan ditembak menggunakan peluru bius dan dijadikan peliharaan di kota. Dia akan dimasukkan ke dalam kandang dan tidak bisa bebas seperti di hutan ini lagi. Kalau aku jadi kamu, aku akan pergi sekarang juga menyelamatkan diri, karena pemburu itu semakin dekat dengan rumah kamu, burung merak jantan. Sesaat kemudian burung merak jantan berpikir, Baiklah, aku akan segera pergi, meninggalkan rumahku. Aku takut ditembak. Oh, kalau begitu, ayo larilah segera sebelum mereka datang. Baiklah, aku akan lari. Sampai jumpa lagi, Kancil, angsa dan ayam. Aku pergi dulu. kemudian burung merak jantan itu lari terbirit-birit meninggalkan hutan. Kancil, ayam, dan angsa pun tertawa melihat kelakuan
burung merak jantan. Sepeninggal burung merak jantan, kehidupan di hutan kembali damai. Para hewan pun hidup rukun berdampingan seperti sedia kala. Inilah cerita tentang kancil dan juga burung merak jantan yang sombong. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini atau pesan moralnya adalah janganlah pernah kita merasa sombong, apalagi berada di tempat yang baru, teman yang baru. Dan yang paling penting, tetaplah menjadi diri kita sendiri dengan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Sampai jumpa di cerita-cerita seru lainnya. Tetap dukung kakak dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.